13 ini 4/11/1999. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengembangan bisnis saya, yaitu restoran Padang Takanajo. Di sini untuk tugas buat cantik. Latar belakang bisnis kuliner di Indonesia semakin hari semakin diminati dengan melihat semakin banyaknya masyarakat yang gemar memburu beberapa aneka menu makanan, baik makanan tradisional, nasional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyak usaha yang beri dari waktu ke waktu, dan tentunya dengan penawaran menu andalan masing-masing. Oleh karena itu, saya memilih untuk terjun ke dunia bisnis kuliner yang sangat menjanjikan. Saya berencana membuka usaha restoran Padang Takanajo karena makanan Padang ini sangat digemari hampir seluruh masyarakat di Indonesia hingga mancanegara. Makanan Padang sudah mendunia dan terkenal. Oleh karena itu, saya ingin mempertahankan makanan khas Padang yang merupakan tanda kelahiran orang tua saya dengan membuka restoran Padang Takanajo. Gambaran produk. Di restoran Padang Takanajo menyediakan menu berbeda yang tidak hanya menyajikan menu berbagai aneka macam olahan seperti rendang, gulai tunjang, ikan sampade, telur dadar, ikan bakar, berbagai macam jenis olahan ayam, ikan gulai, dendeng balado, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, yang menjadi keistimewaan dan keunikan restoran Padang Takanajo adalah ada menyediakan beberapa menu andalan seperti gambar berikut ini. Ada tupat sayur, sate Padang, soto Padang, martabak Mesir, teh talua merupakan minuman khas Padang, teh manis, es teler, sebuah kopi, ya seperti itu menu-menu yang kita akan sediakan di restoran Padang Takanajo. Hal inilah yang membuat restoran kami berbeda dengan yang lain, karena kami menciptakan ciri khas yang berbeda pada restoran kami. Jadi para konsumen ini dapat menikmati berbagai macam makanan yang ada di restoran kami tanpa harus pergi ke tempat lain atau rumah makan lain. Jadi serta memberikan kualitas terhadap makanan kami yang menjadi poin penting supaya konsumen menikmati makanan yang telah disajikan. Analisa kelayakan usaha. Yang pertama, peluang usaha. Peluang usahanya itu dapat menjadi salah satu inovasi dan memiliki aneka ragam menu yang disajikan, dan bisnis ini sangat menjanjikan karena memiliki prospek yang sangat baik, yang sangat bagus. Dua, kelayakan usaha. Metode kelayakan usaha yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Untuk strength-nya itu kekuatannya, keunggulan produk, dimana kami menawarkan produk dengan kualitas terbaik, rasa yang enak, menggunakan sebagian bahan langsung dari Sumatera Barat, dan harga yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, banyak menu unggulan, di mana restoran Takanajo menjual atau menu yang ditawarkan beragam. Yang ketiga, kreativitas. Kami memiliki konsep yang tidak ditemui di restoran makan Padang lainnya. Di restoran kami menyediakan banyak menu dan memiliki rasa yang enak, sehingga konsumen atau pelanggan dapat mencoba berbagai makanan dalam satu restoran. Yang keempat, pelayanan cepat dan ramah, lalu tempat dan lokasi yang strategis, di mana saya mendesain terhadap restoran kami, yaitu Takanajo, yang memberikan kesan bahwa restoran kami menarik dan indah sehingga layak untuk dikunjungi oleh para calon konsumen kami. Jadi kesannya itu seperti rumah yang nyaman untuk para konsumen menyantap makanan, dan lokasinya pun strategis, sehingga apabila konsumen membawa kendaraan roda 4 tidak usah merasa khawatir karena kami memiliki tempat parkir yang cukup luas. Jadi semuanya orang bisa makan, jadi tidak perlu khawatir. Jadi mereka dengan nyaman. Kan banyak rumah makan Padang yang parkirannya kurang luas, mobil tidak bisa parkir. Jadi restoran kami ini benar-benar sangat strategis sekali tempat parkirnya. Jadi mereka tidak usah bingung mau makan di sini nggak ya, parkiran nanti gimana. Jadi kita memiliki parkiran luas. Gimana kelemahan? Karena kita masih baru, masih merancang, jadi produk masih belum dikenal banyak orang, makanan mudah basi atau tidak dapat bertahan lama.
Lalu peluang opportunities, banyak konsumen yang menyukai makanan khas Padang, lalu bekerja sama dengan aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu ancaman, banyaknya pesaing yang membuka makan Padang, di hampir seluruh penjuru membuka makan Padang. Terus habis itu mudah untuk ditiru oleh pesaing, persaingan harga yang memberikan harga yang jauh lebih murah. Pengembangan dan inovasi, banyaknya pencinta makanan membuat pelayanan agak sedikit lambat dalam hal melayani kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, saya mempunyai inovasi di mana untuk mempermudah konsumen dalam hal memesan makanan. Inovasi saya dalam hal melayani konsumen untuk memesan yaitu membuat prototipe menerapkan teknologi customer self order, di mana konsumen dapat memesan melalui kioska secara mandiri, dan pelanggan akan lebih luasa dalam memilih menu yang mereka inginkan tanpa bingung atau sungkan pada pelayan. Jadi konsumen ini tidak masih sesuka hati mereka memesannya beberapa lama, jadi nggak perlu khawatir pelayan kami menunggu terlalu lama. Jadi kalau konsumen sudah benar-benar yakin memesan apa, jadi konsumen tidak perlu terburu-buru untuk memesannya. Jadi mereka bisa melihat menu apa aja, apa yang mau mereka inginkan dengan leluasa. Jadi tujuan saya membuat inovasi seperti ini karena untuk memberikan pelayanan yang dapat membuat konsumen merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran kami. Ini merupakan gambaran layar kiosk seperti yang tertera di proses pengolahan bahan baku. Yang pertama, pemilihan bahan baku, di mana bahan baku yang dibutuhkan akan sangat disiapkan terlebih dahulu. Lalu kita memilih berdasarkan kualitas yang bagus dan kesegaran dari produknya. Hal ini untuk menjaga supaya makanan yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan, karena kualitas makanan sangat penting. Jadi kita harus pandai dalam mengolah bahan baku. 2. Penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang sudah kami pilih lalu disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan pengaturan menurut karakter dari masing-masing bahan. Bahan-bahan yang membutuhkan tempat penyimpanan dengan suhu rendah seperti ikan, daging, dan lain sebagainya disimpan di dalam freezer atau lemari pendingin. Proses peracikan. Yang ketiga, bahan baku yang sudah siap lalu diolah terlebih dahulu untuk dibersihkan. Setelah bahan yang sudah dibersihkan akan diracik sesuai dengan kebutuhan menu yang ada di restoran Padang atau Kanajuo. Keempat, proses pengolahan. Bahan baku yang sudah diracik kemudian dimasak berdasarkan menu restoran Kanajuo. Proses pengolahan harus benar-benar sesuai dengan prosedur standar dan juga terkendali agar menciptakan makanan yang berkualitas dan cita rasa yang enak. Yang terakhir, yang kelima, proses pengemasan. Setelah makanan selesai dimasak, lalu kami akan menunggu konsumen untuk membeli makanan di restoran kami dan menyajikan di atas piring. Bagi konsumen yang ingin dibungkus atau dibawa pulang atau di take away, maka kami membungkusnya dengan kertas nasi dan daun pisang. Serta apabila ada pemesan banyak untuk acara tertentu, kami akan mengewasnya di wadah tertentu atau box makanan. Target pasar dan promosi. Target pasar pada restoran Padang Kanajuo ini adalah semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua maupun dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Bisa menikmati makanan yang ada di restoran Padang Kanajuo dengan sebuah sensasi nikmat yang disajikan restoran kami akan mampu memikat semua orang. Serta kebutuhan dalam hal makanan sangat diminati. Jadi target kami juga merupakan orang-orang yang membutuhkan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Promosi yang dilakukan restoran Kanajuo adalah dari mulut ke mulut hingga media sosial. Lalu media sosial, dengan menggunakan media sosial sebagai alat promosi sangat menguntungkan, mudah dan praktis. Dengan menggunakan media sosial, restoran ini cepat dikenal masyarakat banyak. Kami akan membuat video harus dibuat sebenarnya mungkin agar konsumen tertarik dan tergiur akan makanan yang ada di restoran kami. Mungkin kami juga akan endorse artis, influencer yang memiliki followers yang banyak.
Dengan begitu akan lebih banyak konsumen yang mengetahui restoran kami, yaitu restoran Pandita Kanajulo. Serta kami akan bekerja sama dengan aplikasi online seperti Gojek, Grab hingga Shopee, sehingga penjualan meningkat dikarenakan banyak orang memperluas pasar dan dapat memiliki target penjualan. Tahap pekerjaan yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini kami mulai menyiapkan keperluan produksi berupa alat dan bahan yang nantinya akan digunakan selama proses produksi. Kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, fresh, dan menggunakan bahan-bahan asli dari Sumatera Barat, sehingga para konsumen akan memberikan respon positif dan merasakan kualitas yang kami berikan terhadap makanan yang disajikan. Yang kedua, tahap produksi. Pada tahap produksi ini kami mulai mengolah bahan mentah yang akan diolah oleh berbagai macam menu menjadi makanan siap disantap, siap saji. Yang ketiga, tahap pemasaran. Pada tahap ini, setelah bahan telah diolah menjadi makanan siap saji, selanjutnya tahap pemasaran. Pada tahap ini, setelah bahan telah diolah menjadi makanan siap saji, selanjutnya ditata di palung tempat area piring susun. Restoran siap beroperasi dan melayani pembeli dan pelanggan. Lalu memasarkan melalui sistem online, melalui aplikasi pemasaran online, WhatsApp dan Instagram. Yang keempat, tahap evaluasi. Tahap akhir adalah melakukan evaluasi terhadap bahan, kualitas, produk yang ada di restoran Pandita Kanajulo selama periode yang telah ditentukan, yaitu per 3 bulan sekali, dan menganalisis penjualan dengan membuat laporan keuangan, anggaran biaya yang dibutuhkan restoran Pandita Kanajulo. Ya, jenis pengeluaran itu yang pertama, sewa tempat per bulan itu sekitar 45 juta. Yang kedua, etalase makanan 3.500.000. Selanjutnya peralatan memasak 10 juta, lalu peralatan makan 3.500.000, Magicom 2 buah 1.400.000, meja dan kursi 10 juta, AC ruangan 5 unit 12 juta, safe holder mesin 14.500.000, mesin kasir 2 juta, peralatan kebersihan dan lain-lain 800.000, bahan baku 30 juta, gas 12 kg sebanyak 5 tabung 300.000, biaya listrik 2.500.000, gaji pegawai 25 juta, uang keamanan 150.000, paman reklame 800.000. Jadi total anggaran biaya itu 2.100.000. Lalu biaya operasional, yang pertama bahan baku per bulannya itu 30 juta, kalau per tahunnya itu 360 juta. Yang kedua, gas 12 kilo sebanyak 5 tabung, sebulannya itu 700.000, kalau per tahunnya itu 8.400.000. Yang ketiga, biaya listrik, dimana per bulannya itu 2.500.000, per tahunnya 30 juta. Gaji pegawai per bulannya 25 juta, per tahunnya 200 juta. Lalu uang keamanan per bulan 150, per tahunnya 1.800.000. Jadi dalam per bulannya itu 5.350.000, yang per tahunnya itu 16.200.000. Time management, yang pertama itu dari bulan pertama itu perancangan proposal, di bulan kedua mencari lokasi dan tempat, di bulan ketiga itu membeli bahan baku, di bulan ketiga dan bulan keempat itu kita membeli peralatan dan perlengkapan, dan di bulan keempat kita mengolah bahan baku, di bulan kelima itu kita memasarkan produk dan melakukan promosi. Sekian pemaparan tentang pengembang proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.